Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai anomali air. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Marnita Kelong, kemudian ada Mr. M. Sombolebo, kemudian ada Risnayanti, ada Clarita Purutuyu, ada Agustina Parem, Novita Rantetasak, dan juga Novita Beno Karang. Oke, langsung saja. Anomali air. Nah, pengertian dari anomali air itu sendiri ialah ketidakteraturan air dalam memuai atau menyusut. Nah, bagaimana peristiwa anomali air ini bisa terjadi? Anomali air terjadi karena struktur molekul air pada saat berbentuk es atau padat itu memiliki struktur molekul yang renggang, sedangkan pada saat berbentuk air, struktur molekulnya itu rapat. Nah, ada beberapa manfaat dari anomali air. Yang pertama yaitu mampu memecahkan bebatuan. Nah, pada saat anomali air terjadi, maka air yang turun ke bawah bebatuan akan membuat bebatuan tersebut pecah, kemudian menjadi lapuk yang kemudian akan menjadi tanam. Yang kedua yaitu menciptakan keseimbangan iklim. Nah, tanpa adanya anomali air ini, maka suhu yang ada di dunia hanya ada dua, yaitu panas dan dingin. Tetapi kemudian dengan adanya anomali air ini, maka ada suhu yang kita katakan sebagai suhu netral atau seimbang, yaitu suhu sedang. Kemudian yang ketiga yaitu es dapat mengapung di atas air. Nah, peristiwa ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada saat kita membeli jus. Nah, bisa kita lihat es yang berada di dalam gelas tersebut mengapung. Kenapa? Karena massa pada es tersebut lebih kecil daripada massa air. Kemudian yang keempat yaitu ikan di kutub utara dapat hidup. Nah, tanpa adanya anomali air ini, maka ikan ataupun ekosistem lain yang hidup di bawah laut di kutub utara tidak akan dapat hidup. Kemudian di sini saya juga mempunyai contoh yang akan menggambarkan peristiwa anomali air itu dikatakan memuai. Di sini saya mempunyai gambar pada saat kita memanaskan air hingga mendidih. Nah, kita tahu sendiri titik didih air itu ialah 100 derajat Celcius. Berarti kita memanaskannya di atas suhu 4 derajat Celcius. Maka itu kita katakan memuai. Kemudian saya juga mempunyai contoh gambar yang akan menjelaskan bagaimana air itu dikatakan menyusut. Contohnya di sini saya memiliki gelas yang kemudian diisi dengan air putih, kemudian ditambahkan dengan es batu. Nah, bisa kita lihat es batunya itu mengapung karena air dalam gelas tersebut menyusut. Di sini saya juga mempunyai grafik. Garis pertama kita katakan sebagai volume, kemudian garis kedua kita katakan sebagai suhu. Nah, suhu ini dari 1 sampai 4 derajat Celcius. Bisa kita lihat berdasarkan grafik tersebut, pada saat kita memanaskan air di antara dengan suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, maka air akan menyusut. Kemudian pada saat kita memanaskan di atas suhu 4 derajat Celcius, maka dia akan memuai. Nah, berdasarkan beberapa pemaparan saya tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa anomali air ialah suatu zat yang pada saat kita panaskan akan memuai, dan pada saat kita dinginkan akan menyusut. Nah, demikian pemaparan saya mengenai anomali air. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih.